Selamat pagi Indonesia, kembali dengan informasi kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG di Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025-2026 kini memasuki babak baru. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sanjaya, yang telah ditetapkan sebagai satu dari 3 tersangka, dikabarkan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau saksi yang bekerja sama dengan penegak hukum. Tekad mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sanjaya untuk menjadi justice kolaborator disebut-sebut telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP di Kejaksaan Agung. Kuasa hukum tersangka Krishna Murti menegaskan, langkah kliennya ini bertujuan untuk membuka kasus secara terang benderang, sekaligus membantah tudingan bahwa Sony merupakan otak di balik praktik jual beli titik SPPG. Tak main-main, Sony disebut siap membeberkan sejumlah nama besar dari kalangan eksekutif maupun legislatif yang diduga ikut terlibat dalam aliran dana maupun proses rekomendasi proyek tersebut. Surat permohonan resmi sebagai justice kolaborator ini dikirimkan pada Senin 8 Juni kemarin. Namun sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari Kejagung apakah permohonan justice kolaborator ini sudah diterima ataupun dikabulkan. Sudah sampaikan dia bilang, Chris, saya ingin GC. Kenapa Bang ingin GC? Saya bilang, kenapa Bang ingin GC? Dia bilang bahwa saya tidak mau disudutkan seolah-olah bahwa peranan ini ada di saya. Ya kan, bahwa saya yang mengendalikan titik-titik ini. Ya kan, dia nggak mau. Oh, saya disangkakan saya menjual titik ini, ya kan, lalu mengadakan yayasan seperti hal yang dituduhkan yang berkembang narasi-narasi di luar seperti itu. Saya nggak mau. Ya kan, saya GC. Saya lakukan ini atas atensi. Saya bilang kalau memang abang punya buktinya dan dapat dibuktikan, ya pasti tentunya penyidik akan senang-senang saja, akan melakukan bekerja sama dengan penyidik untuk membongkar kasus ini seterang-terangnya. Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung sendiri tengah memfokuskan penyidikan pada aspek jual beli rekomendasi pendirian SPPG. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi menyatakan penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti dan menelusuri jejak pengadaan barang serta fasilitas yang sudah didistribusikan ke berbagai daerah. Meski demikian, pihak Kejaksaan menegaskan tidak akan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang sudah digunakan agar tidak mengganggu pelayanan makan bergizi untuk masyarakat. Sampai saat ini masih ada melakukan penggeledahan, masih berlanjut di beberapa tempat. Tepatnya di mana nanti kita umumkan, kita belum tahu, belum bisa kita sampaikan sekarang, tapi masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti, ya, pengumpulan bukti-bukti dengan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat, masih berlangsung sampai sekarang. Termasuk jual beli, maksudnya kan jual beli adalah memberikan rekomendasi atau memberikan izin dengan menerima sesuatu seperti itu termasuk objek yang utama yang kita dalami. Jadi gini, kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan. Ya. Karena penyitaan itu adalah untuk digunakan mungkin sebagai sampel, hanya sampel saja. Ya. Jadi tidak perlu semuanya disita. Untuk memperkuat struktur perkara, penyidik Jampitsus juga diketahui telah melakukan penggeledahan maraton di lebih dari 6 titik wilayah Jakarta. Penggeledahan menyasar sejumlah kantor dan rumah tinggal guna mengamankan barang bukti berupa dokumen dan alat komunikasi. Penyidik juga membuka peluang untuk memanggil sejumlah saksi dari internal Badan Gizi Nasional, termasuk Kepala BGN yang baru, Nanik Sdeang, apabila keterangannya diperlukan untuk menambah bukti hukum. Kasus dugaan korupsi KKP ini diketahui telah menjerat 3 tersangka utama, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Lodik Pusung, serta Sony Sanjaya. Ketiganya kini telah mendekam di rumah tahanan Salemba guna menjalani proses lebih lanjut. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.